Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua kita. Mari kita berdoa. Semua kami pemirsa Klavus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, berikan sukacita bagi kami terus untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, Kidung Agung pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa mulut kita hendaklah kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita memakai mulut kita untuk melakukan atau memperkatakan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pastikan kita memakai lidah kita, memakai mulut kita untuk mengagungkan Tuhan, memperkatakan Tuhan. Kalau kita memakai mulut kita untuk memperkatakan Tuhan, artinya memperkatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan, memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, memperkatakan akan mujizat yang telah Tuhan lakukan bagi kita, maka saya percaya perkataan kita itu akan mengandung kuasa bagi setiap kita. Kalau kita baca lewat bagian firman Tuhan, mempelai laki-laki dia memuji mempelai perempuan karena dia melihat bibir atau mulut gambaran dari perkataan mempelai perempuan yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dikatakan, bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Artinya lewat bacaan ini kita mau belajar dan melihat kalau perkataan dari mempelai perempuan itu baik, maka itu akan menyenangkan mempelai laki-laki. Ini gambaran dari setiap kita umat Tuhan. Kalau kita terus memperkatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan, kita memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kita memperkatakan apa yang Tuhan terus berikan bagi hidup kita, maka saya percaya perkataan kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kuasa yang ada dalam hidup kita itu ada di lidah kita atau di mulut kita. Kuasa itu yang menentukan apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata-kata tentang hal yang lemah, maka kelemahan akan kita alami dalam hidup kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang strong, hal-hal yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang membuat kita hidup dalam kemenangan, maka itulah yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Makanya kuasa lidah itu sangat penting dalam hidup kita. Marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, senangkanlah hati Tuhan dengan selalu memperkatakan apa yang baik dan benar tentang Tuhan. Ingat, kalau Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk menyenangkan hidupnya dengan memperkatakan apa yang baik dan benar, lakukanlah itu dalam perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat terus memperkatakan apa yang baik dan benar tentang Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara dan saya belajar untuk kita selalu tersingkap akan firman Tuhan dalam hidup kita. Pastikan apa yang saudara dengar tentang Tuhan itu terus tersingkap dalam hidup saudara. Kalau firman tersingkap dalam hidup kita, kita mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar, saya percaya kita akan memperkatakan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Tidak ada hal-hal perkataan-perkataan yang lemah, tapi pasti perkataan-perkataan yang strong yang akan keluar dari mulut kita. Yang kedua, yang saudara dan saya harus lakukan adalah mari kita terus membangun kesadaran kita kalau Allah sudah bekerja hebat dalam hidup kita. Kalau kita terus membangun kesadaran kita kalau Allah sudah bekerja hebat dalam hidup kita, maka saya percaya kesadaran kita itulah yang membuat kita akan terus memperkatakan tentang kehebatan Allah dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen selalu kata-katanya lemah? Padahal dia aktif dalam pelayanan, dia bahkan mungkin seorang pelayan, tapi sering kata-katanya itu dilemahkan. Atau kata-katanya itu selalu menunjukkan kata-kata yang lemah, yang tidak berbobot, dalam tanda kutip, tidak berkemenangan. Karena dia tidak mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Pastikan apa yang Tuhan telah sudah kerjakan dalam hidup kita, itulah yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat saudara dan saya akan terus memperkatakan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia Allah yang berdaulat, itulah akan terus kita perkatakan.
dalam hidup kita. Maka saya percaya itu akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Biarlah Tuhan Yesus mampukan saudara dan saya untuk terus membangun kesadaran kita kalau kita hidup di bumi ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan terus memuji-muji kehidupan kita. Artinya Dia akan terus melihat yang terbaik bagi kita, maka itulah akan terus menyenangkan hatinya Dia. Sehingga pada saat kedatangan Dia sebagai mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan yang kedapatan hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin untuk kami terus dapat memperkatakan yang benar tentang Engkau. Kami ingin supaya Engkau terus melihat kami, kedapatan mulut kami berbicara tentang hal-hal yang baik dan benar. Tolong kami Tuhan, sertai kami selalu. Kami pasrahkan hidup ini kepadamu dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami lewat firman-firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.